Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B LKM 1 akan menjelaskan tentang intangible asset dengan dosen pengampu Ibu Selma Putri Safira SAK MAK. Sebelum masuk ke presentasi pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Wanda Putri dengan NPM akhir 313, lalu ada Niketut Nisha dengan NPM akhir 317, ada Sherin Brilianti dengan NPM akhir 323, lalu ada Hikmah Milcha dengan NPM akhir 325, lalu ada Kintan Salwadilsa dengan NPM akhir 337, lalu ada Divania Widi dengan NPM akhir 338, dan yang terakhir ada Nur Mukaroma dengan NPM akhir 339. Oke, jadi di sini kita perlu memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan aset tak berwujud. Secara karakteristik, aset ini unik karena dapat diidentifikasi melalui hak kontraktual atau hukum, namun ia tidak memiliki eksistensi fisik, artinya kita tidak dapat menyentuhnya seperti bangunan atau mesin. Selain itu, aset ini bukan merupakan aset moneter karena nilainya tidak terpaku pada unit mata uang yang tetap. Dalam laporan posisi keuangan, perusahaan biasanya mengklasifikasikan aset-aset ini sebagai aset tidak lancar. Contoh umumnya sangat beragam, mulai dari merek dagang, daftar pelanggan, hak cipta karya seni, hingga lisensi, kontrak, dan paten teknologi. Selanjutnya, bagaimana kita menilai aset tak berwujud yang diperoleh dengan cara membeli dari pihak luar. Prinsip utamanya adalah mencatat sebesar biaya perolehan atau cost, yaitu total kas yang dikeluarkan. Namun penilaian ini tidak berhenti pada harga beli saja. Kita juga harus memasukkan semua biaya akuisisi yang diperlukan agar aset siap digunakan. Contoh biaya yang wajib dikapitalisasi antara lain adalah biaya hukum atau jasa pengacara untuk mengurus legalitas hak serta berbagai beban insidental lainnya yang muncul selama proses pembelian tersebut. Berbeda dengan aset yang dibeli, aset yang dibuat sendiri secara internal seperti pengembangan perangkat lunak atau merek dagang perusahaan memiliki aturan yang lebih ketat. Perusahaan itu diwajibkan untuk membebankan seluruh pengeluaran pada tahap penelitian atau research phase. Biaya ini baru boleh diakui sebagai aset atau kapitalisasi ketika sudah masuk ke dalam tahap pengembangan. Itu pun hanya jika sudah memenuhi kriteria kelayakan ekonomi. Hal ini sudah sejalan dengan standar IFRS yang memastikan bahwa pengeluaran tersebut memang akan menghasilkan manfaat nyata di masa depan. Pada bagian penelitian dan pengembangan ini, kita harus sangat teliti dalam menyisakan aktivitasnya. Tahap penelitian ini dianggap sebagai biaya periode berjalan karena pada titik tersebut kepastian akan keberhasilan produk masih sangat rendah. Namun, begitu proyek tersebut menunjukkan potensi komersial yang jelas, aktivitasnya berpindah ke tahap pengembangan di mana biaya-biaya yang terjadi mulai dapat dikumpulkan sebagai nilai aset di neraca. Pemisahan ini penting untuk menjaga transparansi laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam amortisasi aset tak berwujud. Nah, terkait dengan penyusunan nilainya, kita itu mengenal istilah amortisasi. Untuk aset dengan masa manfaat terbatas seperti paten 20 tahun, kita mengalokasikan biayanya secara sistematis sebagai beban selama masa pakainya. Dengan mempertimbangkan nilai sisa dan pola konsumsi manfaatnya. Sebaliknya, untuk aset dengan masa manfaat tidak terbatas seperti goodwill, perusahaan tidak melakukan amortisasi rutin. Sebagai gantinya, eh, perusahaan wajib melakukan uji penurunan nilai atau impairment test minimal setahun sekali untuk memastikan nilai aset di buku tidak lebih tinggi dari nilai wajarnya saat ini. Perlakuan akuntansi pengeluaran IRG menurut IFRS itu
memberikan batasan yang jelas antara biaya operasional dan investasi aset. Dengan mewajibkan pembebanan biaya riset dan hanya membolehkan kapitalisasi biaya biaya pengembangan yang memenuhi syarat standar ini itu melindungi integritas laporan keuangan. Hal ini membantu para pemangku kepentingan untuk melihat sudah sejauh mana perusahaan berinvestasi pada inovasi yang benar-benar memiliki nilai ekonomis jangka panjang bagi keberlangsungan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sebab dari marketing related intangible assets. Nah, pengertiannya di sini yaitu aset non-fisik yang digunakan perusahaan untuk memasarkan atau mempromosikan produk atau jasanya. Nah, aset ini tidak memiliki substansi fisik, namun sangat bernilai dalam membangun ekuitas merek. Nah, meningkatkan pengenalan produk dan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Contoh umumnya yaitu yang pertama merek dagang atau nama dagang, tajuk surat kabar, nama domain internet, dan perjanjian non-kompetisi. Lalu yang kedua, di Amerika Serikat, merek dagang atau nama dagang memiliki perlindungan hukum atau jangka waktu perpanjangan 10 tahun yang tidak terbatas. Dan yang ketiga ada kapitalisasi biaya akuisisi dan tidak ada amortisasi. Selanjutnya ada customer related intangible asset. Nah, pengertiannya aset tak berwujud yang muncul dari hubungan yang sudah ada sebelumnya antara perusahaan dan pelanggannya. Nah, baik melalui kontrak maupun non-kontrak. Aset ini mempresentasikan potensi ekonomi masa depan dari interaksi dengan pihak luar seperti daftar pelanggan, kontrak, atau pesanan yang tertunda atau backlog. Nah, contohnya ini ada 3. Yang pertama, daftar pelanggan, pesanan atau tumpukan produksi, dan hubungan pelanggan yang bersifat kontraktual maupun non-kontraktual. Dan yang kedua, ada kapitalisasi biaya akuisisi, dan yang terakhir, diamortisasi sebagai beban selama masa manfaat. Nah, di sini ada ilustrasi atau contoh soalnya, yaitu dari Green Market Inc. memperoleh daftar pelanggan dari Green Market, membeli daftar pelanggan senilai 6 juta pada tanggal 1 Januari 2011. Nah, Green Market ini memperkirakan akan memperoleh keuntungan dari informasi tersebut secara merata selama periode 3 tahun. Nah, catat pembeli daftar pelanggan dan amortisasi daftar pelanggan pada akhir setiap tahun. Dan di sini ada jawabannya. Kita menulis jurnalnya pada tanggal 1 Januari. Di debit tertera customer list sebesar 6 juta dan cash di kredit sebesar 6 juta. Nah, di sini untuk penulisan amortization expense-nya pada tanggal 31 Desember 2000 amortization expense pada tanggal 31 Desember 2 juta, dan ini ada customer list 2 juta juga. Nah, 2 juta ini dari 6 juta dibagi 3 bulan tersebut dan menghasilkan 2 juta. Di sini ada artistic related intangible asset, yaitu hak kekayaan intelektual non-fisik yang timbul dari karya kreatif seperti hak cipta atas drama, buku, musik, foto, dan gambar. Aset ini memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menerbitkan, menjual, atau mengendalikan karya tersebut. Contoh umumnya yaitu ada naskah drama, karya sastra, karya musik, lukisan, foto, serta video dan audio visual. Dan yang kedua, hak cipta diberikan selama masa hidup pencipta ditambah 70 tahun. Yang ketiga ada mengkapitalisasi biaya perolehan dan pertahanan. Dan yang terakhir diamortisasi sebagai beban selama masa bermanfaat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aset tak berwujud terkait kontrak. Jadi, aset tak berwujud terkait kontrak adalah aset yang muncul karena adanya perjanjian kontrak antara dua pihak. Nah, aset ini itu tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi bagi perusahaannya. Contohnya yaitu waralaba atau franchise, kemudian lisensi, izin konstruksi, dan kontrak layanan atau pasokan. Misalnya seperti MCD, kemudian Shell, atau dealer Toyota yang menggunakan sistem waralaba. Nah, kalau dari sisi akuntansi, jika masa manfaat waralaba atau lisensi
umurnya terbatas, maka biayanya diamortisasi selama masa penggunaannya. Namun, jika masa manfaatnya tidak terbatas, maka dicatat sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Nah, sedangkan untuk pembayaran rutin tahunan dalam perjanjian waralaba dicatat sebagai beban operasional karena pembayaran tersebut hanya untuk penggunaan pada periode berjalan. Selanjutnya ada aset tak berwujud terkait dengan teknologi. Aset tak berwujud terkait dengan teknologi adalah aset yang berhubungan dengan inovasi dan perkembangan teknologi. Contohnya yaitu paten dan rahasia dagang. Nah, paten memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan, memproduksi, dan menjual suatu produk atau proses dalam jangka waktu tertentu, biasanya itu selama 20 tahun. Nah, paten ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu paten produk yang melindungi produk fisik, dan yang kedua paten proses yang melindungi proses pembuatannya. Nah, dalam akuntansi, biaya pembelian paten serta biaya hukum dan pendaftaran dapat dikapitalisasi sebagai aset. Namun, biaya penelitian dan pengembangan sebelum produk dianggap layak secara ekonomi harus dicatat sebagai beban. Biaya paten kemudian diamortisasi sesuai masa manfaatnya atau masa berlaku hukumnya tergantung mana yang lebih pendek. Hal ini karena perkembangan teknologi dan perubahan pasar sering membuat manfaat paten berakhir lebih cepat dari masa hukum yang ditetapkan. Dan selanjutnya ada goodwill atau niat baik. Jadi goodwill adalah aset tak berwujud yang muncul ketika suatu perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan nilai wajar aset bersih yang dimiliki perusahaan tersebut. Dan misalnya, jika sebuah perusahaan membeli bisnis seharga 2 miliar, sementara nilai wajar aset bersihnya itu hanya 1,5 miliar, maka selisihnya sebesar 500 juta itu dicatat sebagai goodwill. Nah, selain itu, goodwill mencerminkan manfaat ekonomi di masa depan yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, seperti reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, kualitas manajemen, dan kekuatan merek. Nah, karena itu, goodwill sering sekali dianggap sebagai aset tak berwujud yang paling sulit diukur. Dalam recording goodwill ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu goodwill yang dihasilkan secara internal itu tidak boleh dicatat sebagai aset karena nilainya sulit diukur secara objektif. Kemudian yang kedua, goodwill itu hanya diakui ketika terjadi pembelian atau akuisisi perusahaan lain. Dan selain itu, goodwill itu tidak dapat dijual secara terpisah dari bisnisnya sehingga nilainya selalu melekat pada keseluruhan perusahaan. Kemudian ini ada contoh soal untuk goodwill. Jadi soalnya yaitu perusahaan A membeli perusahaan B dengan harga 800 juta dan nilai wajar aset yang dimiliki perusahaan B adalah sebesar 1 miliar dan kewajibannya sebesar 300 juta. Nah, instruksinya disuruh menghitung nilai goodwill yang harus dicatat. Nah, untuk menghitung nilai goodwill-nya, kita perlu menghitung aset bersih teridentifikasinya terlebih dahulu, yaitu aset dikurangi kewajiban, yaitu 1 miliar dikurangi 300 juta sama dengan 700 juta. Kemudian tinggal menghitung goodwill-nya, yaitu harga pembelian dikurangi aset bersih, yaitu 800 juta dikurangi 700 juta, menghasilkan nilai sebesar 100 juta. Jadi, goodwill yang dicatat yaitu sebesar 100 juta. Selanjutnya ada goodwill write-off. Goodwill yang diakui dalam kombinasi bisnis itu memiliki umur yang tidak terbatas. Goodwill dianggap memiliki masa manfaat tidak terbatas sehingga tidak diamortisasi. Alasannya adalah karena sulit untuk diprediksi. Sangat sulit untuk menentukan berapa lama goodwill akan memberikan manfaat dan bagaimana pola penurunannya. Goodwill ini disesuaikan hanya saat impairment. Nilai tercatat goodwill baru diubah apabila terdapat indikasi impairment. Pendekatan non-amortisasi ini dikombinasikan dengan uji impairment yang memadai, diyakini akan menghasilkan informasi yang paling relevan bagi komunitas investasi. Nah, ada satu catatan penting, terdapat perdebatan antara goodwill yang dibeli dengan goodwill internal. Goodwill internal itu langsung dibebankan saat terjadi, sementara goodwill yang dibeli diakui di laporan posisi keuangan. Konsistensi perlakuan keduanya itu masih menjadi diskusi dalam dunia akuntansi. Selanjutnya ada bargain purchase. Bargain purchase atau pembelian dengan
dengan harga murah terjadi ketika harga beli lebih rendah dari nilai wajar aset bersih teridentifikasi dalam kombinasi bisnis. Ini merupakan kebalikan dari goodwill. Penyebab utamanya biasanya adalah karena likuidasi paksa, kemudian distressed sell seperti pemilik meninggal mendadak, atau kondisi pasar yang tidak sempurna. Dalam kondisi tersebut, penjual itu sebenarnya lebih baik menjual asetnya secara individual karena akan lebih untung, tapi terpaksa menjualnya secara keseluruhan. Secara akuntansi, selisih antara nilai wajar aset bersih dengan harga beli itu diakui sebagai keuntungan oleh pembeli. IASB mengakui bahwa keuntungan ekonomis melekat pada transaksi ini. IASB mewajibkan pengungkapan agar pengguna laporan keuangan itu bisa menilai kualitas laba tersebut, serta pengukuran ulang aset atau liabilitas untuk mencegah adanya rekayasa laba. Selanjutnya ada impairment limited life intangibles. Untuk aset tidak berwujud yang berumur terbatas, prosedur impairment-nya mengikuti 3 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi indikasi, bisa dari internal seperti kinerja menurun atau dari eksternal seperti perubahan lingkungan bisnis atau regulasi atau dari perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua, melakukan impairment test. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, membandingkan carrying amount dengan recoverable amount. Nah, recoverable amount ini bisa didapat dari membandingkan mana yang lebih tinggi antara fair value less cost to sell atau value in use. Kemudian mencatat kerugian. Rugi impairment itu dihitung dari carrying amount dikurangi recoverable amount dan dilaporkan di laba rugi. Setelah impairment, nilai tercatat baru tersebut kemudian diamortisasi selama sisa umur manfaat atau umur hukum. Dipilih mana yang lebih pendek. Ini ada contoh ilustrasi. Perusahaan Lurch SA memiliki paten untuk mengekstraksi minyak dari shale rock dengan nilai tercatat sebesar 5 juta euro. Karena ada penemuan non-shale oil baru, permintaan itu turun drastis dan paten ini mengalami impairment. Karena tidak ada pasar aktif, dasar pengukurannya adalah value in use yang diestimasi sebesar 2 juta euro. Maka cara mencari rugi impairment-nya bisa dilihat pada gambar. Carrying amount-nya sebesar 5 juta dikurangi dengan value in use-nya sebesar 2 juta, menghasilkan loss impairment-nya sebesar 3 juta euro. Cara menjurnalnya adalah dengan mendebit loss on impairment sebesar 3 juta pada pattern sebesar 3 juta euro. Setelah ini, nilai tercatat baru paten adalah 2 juta euro yang kemudian diamortisasi selama sisa umurnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai reversal of impairment loss atau pembalikan kerugian penurunan nilai. Contohnya, nilai tercatat paten setelah penurunan nilai adalah 2 juta. Amortisasi Lurch selama 5 tahun sisa umur paten adalah 400 ribu yang diperoleh dari 2 juta dibagi 5. Beban amortisasi dan nilai tercatat setelah penurunan nilai sebagai berikut. Pada tahun 2022, carrying amount-nya sebesar 1.600.000 karena dikurangi amortisasi sebesar 400. Pada tahun 2023, carrying amount-nya 1.200.000 dan karena 1.600.000 dikurangi 400. Dan untuk tahun-tahun berikutnya seperti itu dikurangi 400.000. Awal tahun 2023, berdasarkan kondisi pasar yang membaik untuk teknologi minyak serpi, Lurch mengukur kembali jumlah paten yang dapat diperoleh menjadi 1.750.000. Oleh karena itu, Lurch membalikkan sebagian dari kerugiannya penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya. Lurch mencatat dengan paten sebesar 150.000, yaitu diperoleh dari 1.750.000 dikurangi dengan
carrying amount pada tahun 2022 sebesar 1.600.000 sehingga menghasilkan 150 dan dikredit recovery of impairment loss sebesar 150. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penurunan aset tak terwujud umur tak terbatas selain goodwill. Aset ini harus diuji penurunan nilainya setidaknya 1 kali dalam setahun. Uji penurunan nilai ini sama dengan pengujian untuk aset tak berwujud dengan umur terbatas, yakni membandingkan jumlah terpulihkan dari aset tidak berwujud dengan nilai tercatat aset. Dan jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari nilai tercatat, maka perusahaan mengakui penurunan nilai. Selanjutnya ada contoh dari penurunan aset tak berwujud umur tak terbatas selain goodwill, yaitu Arkon Radio memberi lisensi siaran seharga 2 juta. Lisensi dapat diperpanjang setiap 10 tahun. Arkon Radio telah memperbarui lisensi dengan GCC sebanyak 2 kali dengan biaya minimal. Karena perusahaan mengharapkan arus kas bertahan tanpa batas waktu, maka Arkon melaporkan lisensi sebagai aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas. Baru-baru ini, GCC memutuskan untuk melelang lisensi ini kepada penawar tertinggi daripada memperbaruinya. Berdasarkan lelang lisensi serupa baru-baru ini, Arkon Radio memperkirakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual jumlah yang dapat diperoleh kembali dari lisensi yang dimiliki menjadi 1.500.000. Berapakah kerugian penurunan nilai jika ada yang harus dilaporkan oleh Arkon? Jadi solusi dari contoh materi ini yaitu Arkon melaporkan kerugian penurunan nilai sebesar 500 yang dihitung dari carrying value of broadcast license sebesar 2 juta dikurangi recoverable amount berdasarkan based on fair value less cost to 1.500.000 sel sebesar 1.500.000 sehingga menghasilkan loss on impairment sebesar 500.000 sehingga kerugian penurunan nilai yang harus dilaporkan oleh Arkon yaitu sebesar 500.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai impairment of goodwill. Goodwill harus diuji impairment minimal setiap tahun. Yang kedua, pengujian dilakukan pada tingkat CGU, bukan goodwill secara terpisah. CGU sendiri merupakan cash generating unit atau kelompok aset terkecil yang menghasilkan arus kas independen. Dan yang terakhir, goodwill dialokasikan ke unit yang menerima manfaat dari akuisisi. Berikut adalah contoh dari Call by AG Company. Call by AG memiliki 3 divisi dan membeli divisi Print Products 4 tahun lalu seharga 2 juta euro. Karena divisi tersebut mengalami kerugian operasi selama 3 kuartal terakhir, manajemen melakukan pengujian penurunan nilai tahunan pada divisi tersebut sebagai cash generating unit. Dalam aset bersih divisi tersebut terdapat goodwill sebesar 900.000 euro yang berasal dari akuisisi. Berikut adalah tabel mengenai net assets posisi dari Print Products tadi. Di dalamnya terdapat beberapa aset seperti yang pertama ada PPI sebesar 800.000 euro, yang kedua ada goodwill 900.000 euro, kemudian ada inventory sebanyak 700.000, kemudian ada receivable sebanyak 300.000, kemudian ada cash sebanyak 200.000, kemudian dikurangi oleh accounts and notes payable sebanyak 500.000, dan terjadilah net assets sebanyak 2.400.000 euro. Angka ini penting karena akan digunakan dalam proses goodwill impairment test. Karena goodwill tidak bisa diuji secara terpisah, maka pengujiannya harus dilakukan bersama cash generating unit tadi, yaitu divisi Print Products ini.
Selanjutnya yaitu ada evaluating goodwill impairment. Nah, perusahaan Kolba ini menentukan recoverable amount divisi rate sebesar 2.800.000 euro berdasarkan estimasi value in use. Karena nilainya lebih besar dari carrying amount aset bersih sebesar 2.400.000, maka tidak ada impairment. Namun, jika recoverable amount lebih kecil dari carrying amount, perusahaan harus mencatat kerugian impairment goodwill. Nah, pada ilustrasi evaluasi berikut, terdapat fakta yang pertama yaitu carrying value divisi PRIT sebesar 2.400.000 termasuk goodwill 900.000. Kemudian terdapat recoverable amount sebesar 1.900.000. Karena recoverable amount lebih rendah dari carrying value, maka terjadilah impairment sebesar 500.000. Maka di sini dapat dihitung besaran impairment-nya yaitu 2.400.000 dikurangi 1.900.000 menjadi 500.000. Nah, jadi call buy harus mengakui loss and impairment sebesar 500.000 euro. Untuk pencatatan jurnalnya, yaitu dengan mendebit akun loss and impairment sebesar 500.000 dan mengkredit akun goodwill sebanyak 500.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai presentation of intangible asset atau penyajian aset tak berwujud. Nah, pelaporan intangible asset atau aset tak berwujud ini mirip seperti aset tetap, tetapi terdapat beberapa hal khusus. Yang pertama, dalam income statement, perusahaan harus menunjukkan satu, amortization expense atau beban amortisasi. Yang kedua, impairment loss atau reversal kerugian atau pemulihan penurunan nilai. Secara terpisah untuk aset tak berwujud selain goodwill. Yang kedua, di statement of financial position atau balance sheet, aset tak berwujud harus dilaporkan terpisah. Goodwill wajib dipisahkan sendiri. Intangible asset selain misalnya merek, paten, software, juga disajikan terpisah dari goodwill. Yang terakhir ada di catatan laporan keuangan atau notes. Harus dijelaskan yang pertama, jenis aset tak berwujud yang dimiliki. Yang kedua, kebijakan amortisasi. Yang ketiga, beban amortisasi tiap jenis aset. Dan yang terakhir, perubahan nilai tercatat atau carrying amount selama periode berjalan. Masuk ke subbab selanjutnya yaitu research and development cost. Biaya riset dan pengembangan tidak otomatis merupakan aset tak berwujud. Biaya ini merupakan biaya untuk menghasilkan sesuatu yang baru sebagai pengembangan atas paten atau hak cipta atas yang pertama produk, proses, ide, formula, komposisi, dan karya sastra. Biaya penelitian atau research cost harus langsung dibebankan saat terjadi. Sedangkan biaya pengembangan atau development cost dapat dibedakan saat terjadi, tetapi dalam kondisi tertentu juga bisa dikapitalisasi. Kapitalisasi dilakukan apabila proyek pengembangan dianggap layak secara ekonomi dan diperkirakan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan bagi perusahaan. Selanjutnya adalah identifikasi R&D activities. Yang pertama adalah research activities atau aktivitas riset. Aktivitas riset adalah penelitian yang dilakukan secara terencana untuk memperoleh pengetahuan atau pemahaman ilmiah maupun teknis yang baru. Contohnya, seperti penelitian laboratorium untuk menemukan pengetahuan baru atau penerapan hasil penelitian terbaru. Yang kedua, ada development activities atau aktivitas pengembangan, yakni penggunaan hasil riset atau pengetahuan lain untuk merancang maupun meningkatkan produk, proses, sistem, atau layanan sebelum digunakan secara komersial. Contohnya yaitu pembuatan desain produk, penyusunan prototipe, dan pengoperasian pabrik percobaan. Selanjutnya yaitu mengenai accounting, research, and development activities. Ada 5. Yang pertama yaitu material, equipment, and activities
atau bahan baku, peralatan, dan fasilitas. Nah, ini dibebankan seluruhnya sebagai biaya, kecuali aset tersebut memiliki alternatif penggunaan di masa depan. Misalnya ada proyek lain. Kemudian yang kedua yaitu personel atau personil, itu adalah gaji, upah, dan biaya terkait personil yang terlibat dalam R&D dibebankan saat terjadi. Kemudian yang ketiga ada purchased intangibles, yaitu aset tak berwujud yang dibeli diakui sebesar nilai wajarnya. Selanjutnya, perlakuan berdasarkan masa manfaat terbatas, diamortisasi, tidak terbatas, dan diuji penurunan nilai. Yang ketiga yaitu kontrak service atau jasa kontrak, yaitu biaya jasa yang dilakukan oleh pihak lain sehubungan dengan R&D dibebankan saat terjadi. Dan yang terakhir yaitu indirect cost, yaitu biaya tidak langsung. Nah, alokasi biaya yang tidak langsung ini secara wajar termasuk dalam biaya R&D. Nah, biaya umum dan administrasi itu dikecualikan kecuali dapat dihubungkan secara jelas dengan aktivitas R&D. Nah, selanjutnya yaitu mengenai cost similar to research and development cost. Nah, ada 3. Yang pertama yaitu startup cost for a new operation, yaitu biaya yang terjadi untuk aktivitas satu kali guna memulai operasi baru, seperti membuka pabrik baru atau meluncurkan produk baru. Nah, perlakuannya yaitu dibebankan sebagai biaya saat terjadi atau expense as incurred. Ada contohnya seperti biaya perjalanan, gaji karyawan, studi kelayakan, pelatihan karyawan lokal, dan rekrutmen pelatihan untuk jaringan distribusi. Kemudian yang kedua ada initial operation loss, yaitu kerugian di tahun pertama seharusnya boleh dikapitalisasi atau diakui sebagai aset karena merupakan biaya yang tak terhindarkan dalam memulai suatu bisnis dan akan diimbangi dengan laba yang ada di masa depan. Yang ketiga ada advertising cost atau biaya iklan, contohnya yaitu memperkerjakan bintang pop untuk mempromosikan atau mengiklankan suatu produk. Perlakuannya yaitu dibebankan sebagai biaya saat terjadi atau expense as incurred. Selanjutnya yaitu mengenai presentation of intangibles. Yang pertama yaitu statement of financial position. Ada 3, yaitu perusahaan harus melaporkan semua aset tak berwujud selain goodwill sebagai pos yang terpisah. Kemudian pelaporan ini serupa dengan pelaporan aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan. Nah, akun kontra biasanya tidak ditampilkan untuk aset yang tidak berwujud. Nah, yang kedua ini income statement. Nah, perusahaan itu harus melaporkan beban amortisasi dan kerugian, penurunan nilai, dan pembalikan. Nah, untuk aset yang tidak berwujud selain goodwill secara terpisah dalam laba bersih, biasanya ada di bagian operasi. Nah, catatan untuk laporan keuangan harus mencakup semua beban amortisasi.